Berarti kemarin seharian yang diekspor ke PLN adalah 4,8 kWh. Halo, assalamualaikum sobat Reka Surya semuanya. Salam energi baru terbarukan. Oke, di rumah kami ini kemarin sore itu sudah dipasang KWH ekspor impor dari PLN. Berarti mulai sekarang saya sudah bisa mengekspor listrik ke PLN dan dicatat sebagai deposit ya. Jadi istilahnya sih menjual listrik ya, cuman lebih ke menyimpan deposit ya. Menyimpan deposit listrik apabila PLTS di rumah saya surplus, maka KWH ekspor impor ini akan mencatat berapa energi yang saya ekspor ke PLN yang nantinya akan mengurangi tagihan bulan selanjutnya. Oke, jadi KWH ekspor impor ini sangat penting buat rekan-rekan atau sobat Reka Surya yang sudah memasang PLTS di rumahnya. Nah, itu tuh solar cellnya ya, atau panel suryanya 6 kali 405 watt peak atau totalnya 2430 watt peak ya, terpasang di rumah kami ya. Nah, ini nih KWH ekspor impornya ya, sistemnya pasca bayar. Jadi kemarin KWH meter yang awalnya di sini dipindah ke sana gitu. Oke, kita lihat ya. Kita ambil tangga dulu. Listrik di rumah ini 25 ampere ya, jadi 5500 watt daya yang terpasang dari PLN. Kalau secara aturan PLN maka PLTS bisa dipasang sesuai dengan KWH meter ya, berarti 5500 watt. Cuman saat ini kapasitas PLTS yang terpasang sebesar 2430 watt. Oke, sekarang kita cek ini EAC ya. Jadi ini adalah energi listrik yang ditarik dari PLN sebesar 15,834 kWh ya, EAC ya. EAC. Mana tadi EAC? Ini EAC yang ditarik dari PLN 15,834 kWh. Kemudian ini EAC minus. Ini berarti yang diekspor ke PLN. KWH yang diekspor ke PLN dari PLTS, dari dalam ya, dari dalam rumah ke PLN. Jadi dari dalam keluar. Nah, ini EAC minus ya. Nah, kita lihat nih bertambah nih ya. Bertambah dia. EAC minus 0,236, tadi 0,235. Nah, naik lagi ya. Jadi terjadi ekspor listrik dari PLTS. Nah, naik lagi dari dalam rumah ke PLN. Nah, ini adalah ekspor ya, ekspor yang tercatat di KWH meter ini. Ini kita lihat nih yang diambil dari PLN EAC itu tidak ada penambahan ya. Jadi tidak berubah. Artinya beban-beban yang ada di dalam rumah itu sudah tercover oleh PLTS. Jadi tidak perlu narik dari PLN ya. Kita lihat tidak ada perubahan ya. Harusnya kan ada kenaikan ya. Konsumsinya ada kenaikan karena ini digitnya sampai 0,01 nih. 0,0 sampai 3 digit. Jadi harusnya ada kenaikan ya. Kalaupun ada arus yang dikonsumsi atau energi yang dikonsumsi dari PLN, ini harusnya naik nih. Nah, tapi kita lihat ini standby ya, EAC-nya atau energi yang ditarik dari PLN. Sementara EAC minus, nah naik terus ya. Sekarang 0,254. Nah, naik lagi 0,255. Artinya ini PLTS saat ini surplus dan mengekspor ke PLN. Ya, ini karena baru dinyalakan PLTS-nya pagi ini, jadi ya baru 0,25 kWh ya. 0,25 kWh. Nah, itu dia ya sobat Reka Surya. Hari ini kita sudah mengecek KWH ekspor impor yang terpasang nih. Berapa yang diekspor ke PLN dan berapa yang diimpor dari PLN.
terlihat bahwa pada pagi ini itu tidak ada yang diimpor dari PLN ya pada saat pengecekan tadi ya, karena daya dari PLTS itu lebih besar daripada beban-beban yang di rumah, malah surplus dan ekspor ke PLN. Oke, mungkin besok kita coba cek lagi ya, kira-kira berapa total KWH yang diekspor ke PLN dan yang dikonsumsi dari PLN ya. Sekarang kita cek lagi konsumsi KWH pagi ini dari PLN 29,398 ya, konsumsi KWH-nya naik ya. Jadi saat ini rumah menyerap listrik dari PLN. Nah, 99 sekarang. Ya, jadi naik ya. Produksi PLTS pagi ini masih relatif kecil. Kami cek tadi itu baru 200 watt. Jadi ya otomatis nyedot dari PLN ya. Kemudian yang diekspor ke PLN totalnya 4,887 kWh. Berarti kemarin seharian yang diekspor ke PLN adalah 4,8 kWh. Nah, dari data monitoring kita cek PLTS itu kemarin menghasilkan 10 kWh ya. Berarti yang langsung dikonsumsi oleh beban sekitar 5,1 kWh ya. Jadi saat siang hari beban langsung mengkonsumsi 5,1, sisanya diekspor ke PLN sebesar 4,88 kWh ini. Ini daya yang dihasilkan oleh PLTS saat ini jam setengah 7 pagi ya, 200 watt. Sekitar 200 watt. Jadi listrik yang dihasilkan oleh inverter ini atau panel surya langsung diserap semuanya oleh beban dan tidak ekspor ke PLN. Nah, Sobat Reka Surya, kita sudah cek ya 2 hari ini gimana KWH ekspor impor yang terpasang di rumah kami ini. Jadi kemarin yang pas kita cek itu ada surplus dari PLTS. Jadi ada ekspor ke PLN karena saat pengukuran itu sekitar jam 9 ya. Jam 9 itu PLTS itu sudah menghasilkan 1000 watt. Sementara beban itu sepertinya di bawah 1000 watt. Jadi tidak ada yang dikonsumsi dari PLN, malah adanya surplus atau ekspor ke PLN. Tapi pagi ini itu kita cek jam 7 itu PLTS masih menghasilkan sekitar 200 watt dan itu memang masih belum mengcover keseluruhan beban dan tetap narik dari PLN. Tapi ya tentunya kurang ya, maksudnya 200 wattnya itu disuplai dari PLTS, kemudian sisanya dari PLN. Jadi buat Sobat Reka Surya yang sudah memasang PLTS di rumahnya, ya jangan lupa ya pasang juga KWH ekspor impor agar surplus energi dari PLTS bisa tercatat di KWH ekspor impor kita dan akan menjadi deposit yang bisa mengurangi tagihan bulan selanjutnya. Ya. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan. Mungkin nanti kita akan review 10 hari ke depan atau mungkin sebulan ke depan untuk membandingkan gimana penghematan setelah memasang PLTS ya. Oke, untuk KWH ekspor impor, review tentang KWH ekspor impor mungkin sudah cukup jelas ya. Jika ada yang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi baru terbarukan.